Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PJBL kami mengenai materi bentuk polar bilangan kompleks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Billy Surya Satria dengan NPM 22103066019. Masuk materi yang pertama, bentuk polar. Pada bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y dalam sistem koordinat 2 dimensi seperti pada gambar. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa cos theta itu didapatkan dari X per R dan sin theta itu adalah Y per R, sehingga didapatkan bahwa X itu dapat dicari dengan R dikalikan cos theta dan Y dapat dicari dengan R dikalikan sin theta, dengan R sendiri adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, atau dapat ditulis sebagai mutlak dari X plus Y, atau juga bisa disebut sebagai modulus dari Z sama dengan X plus Y, yang dapat dinotasikan oleh mod Z atau mutlak Z. Nah, kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa tan theta itu adalah Y per X, sehingga kita dapat mencari theta dengan arcus tan Y per X dengan X tidak sama dengan 0. Nah, yang dibentuk oleh garis OP titik tengah dengan titik P dengan sumbu X positif disebut amplitude atau argumen dari Z sama dengan X plus Y, yang dapat dinotasikan oleh argumen dari Z. Dengan demikian, bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y dengan koordinat XY, yaitu Z sama dengan R cos theta plus I R sin theta sama dengan R cos theta plus I sin theta sama dengan R cis theta, di mana R dan theta disebut koordinat polar. Nah, jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta sama dengan R cis theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R cos min theta ditambah I sin min theta. Selanjutnya, untuk sembarang bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0, terdapat hanya satu nilai dari theta dalam theta lebih dari sama dengan 0 atau theta kurang dari 2pi, dengan interval utama atau principal range lain dengan panjang 2pi seperti theta lebih dari sama dengan min pi atau theta kurang dari pi juga dapat digunakan. Nah, nilai dari theta ini sama saja dengan argumen Z. Pada interval utama ini disebut nilai utama atau principal value, dengan argumen Z itu sama dengan argumen Z ditambah 2n kali pi, dengan nilai n-nya itu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya di sini jika diketahui Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cis theta, dan juga untuk Z bar sama dengan R cos theta dikurangi I sin theta sama dengan R cis min theta, maka kita dapatkan untuk argumen utama Z-nya sama dengan theta, dan juga untuk argumen utama dari Z bar sama dengan negatif theta. Untuk materi selanjutnya yaitu operasi aljabar bentuk polar. Nah, di sini misalkan diberi Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cis theta. Maka untuk Z1-nya sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 sama dengan R1 cis theta 1, dan juga untuk Z2-nya sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R2 cis theta 2, dengan R-nya sendiri yaitu mutlak dari Z, R1 mutlak dari Z1, R2 mutlak dari Z2. Untuk operasi aljabarnya sendiri di sini yang pertama ada perkalian, di mana Z1 dikali dengan Z2 sama dengan R1 dikali R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Maka Z1 dikali Z2 itu sama dengan mutlak dari Z1 dikali Z2 cis theta 1 ditambah theta 2. Untuk operasi aljabar selanjutnya yaitu pembagian. Di sini Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dibagi R2.
cis theta 1 dikurangi theta 2. Maka untuk Z1 dibagi Z2 sama dengan mutlak dari Z1 per atau dibagi Z2 cis theta 1 dikurangi theta 2 dengan di sini Z-nya tidak sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk operasi aljabar bentuk polar yang ketiga yaitu inverse, di mana Z inverse sama dengan 1 per Z, sehingga Z inverse juga sama dengan 1 per R cis min theta. Selanjutnya yaitu sifat argumen bentuk polar. Misalkan diberikan Z sama dengan R cis theta, Z1 sama dengan R cis theta 1, Z2 sama dengan R cis theta 2, dengan R sama dengan mutlak Z, R1 sama dengan mutlak Z1, dan R2 sama dengan mutlak Z2. Argumen Z1 sama dengan theta 1 dan argumen Z2 sama dengan theta 2. Terdapat 3 sifat. Yang pertama yaitu perkalian, di mana argumen Z1 dikali Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Yang kedua yaitu pembagian, di mana argumen Z1 dibagi Z2 sama dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z2. Dengan syarat Z2 tidak sama dengan 0. Yang ketiga yaitu inverse, argumen 1 per Z sama dengan negatif argumen Z. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuki ke latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama kita memiliki di sini tentukan bentuk polar dari Z sama dengan akar 5 dikurangi akar 15I. Untuk penyelesaiannya yang pertama kita menentukan modulus kompleksnya atau R. Untuk rumus R-nya sendiri yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, dari nilai Z tadi kita memperoleh untuk nilai X-nya sama dengan akar 5 dan untuk nilai Y-nya negatif akar 15. Kita masukkan ke rumus, maka untuk nilai R-nya sama dengan akar dari akar 5 dikuadratkan ditambah negatif akar 15 dikuadratkan. Kita peroleh 2 per 2 akar 5. Nah, untuk nilai argumennya di sini theta sama dengan aktan Y per X. Untuk nilai Y-nya tadi negatif akar 15 dan untuk nilai X-nya yaitu akar 5. Kita peroleh aktan negatif akar 3. Maka sama dengan negatif pi per 3. Lalu di sini karena nilai X itu untuk nilai X itu positif dan untuk nilai Y itu negatif, maka untuk sudut tetanya sendiri berada di kuadran 4. Nah, ini karena bernilai negatif, nah sedangkan theta itu harus bernilai positif yaitu antara 0 sampai 2pi, maka untuk nilai tetanya kita tambahkan dengan 2pi. Nah, untuk nilai tetanya tadi atau nilai argumennya tadi kita peroleh negatif pi per 3, maka negatif pi per 3 ditambah 2pi, kita peroleh 5pi per 3. Untuk bentuk polarnya sendiri yaitu kita memiliki rumus Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Seperti yang telah kita peroleh tadi, untuk nilai R-nya sendiri yaitu 2 akar 5 dan untuk nilai θ-nya yaitu 5pi per 3, maka untuk nilai Z sama dengan 2 akar 5 cos 5 per 3 ditambah I sin 5pi per 3. Jadi bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan akar 5 dikurangi akar 15I adalah Z sama dengan 2 akar 5 cos 5pi per 3 ditambah I sin 5pi per 3. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk latihan soal nomor 2, diberikan Z sama dengan 1 ditambah I dibagi dengan min 3 ditambah 3I, maka tentukan bentuk polar dari Z dan Z barnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita perlu mencari modulus kompleks atau nilai R dari masing-masing bilangan kompleks, pembilang, dan penyebut. Yang pertama itu adalah 1 plus I, maka nilai R-nya itu akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Lalu untuk yang penyebutnya yaitu min 3 plus 3I sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 9 sama dengan akar 18. Kita sederhanakan menjadi
3 akar 2. Lalu setelah mencari nilai modulus kompleks, kita mencari nilai argumennya atau nilai tetanya, yaitu dengan masing-masing pembilang dan penyebut. Yang pertama, theta sama dengan arctan dari Y per X sama dengan arctan dari 1 per 1, arctan dari 1 sama dengan pi per 4. Lalu untuk theta yang kedua atau yang penyebut itu arctan Y per X sama dengan arctan 3 per min 3 sama dengan arctan min 1 sama dengan 3 pi per 4. Sehingga nilai Z dari masing-masing bilangan kompleks yaitu Z sama dengan akar dari 2 cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4 atau sama dengan Z sama dengan akar dari 2 cis pi per 4. Dan untuk nilai Z yang kedua itu berarti Z sama dengan 3 akar 2 dikalikan dengan cos 3 pi per 4 ditambah I sin 3 pi per 4, maka Z sama dengan 3 akar 2 cis 3 pi per 4. Lalu setelah kita mendapatkan nilai bentuk polarnya, maka kita dapat mensubstitusikan ke bentuk awalnya, yaitu sama dengan Z sama dengan akar dari 2 cis pi per 4 dibagi dengan 3 akar 2 cis 3 pi per 4. Nah, antara akar 2 dengan akar 2 pembilang dan penyebut itu dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 3 cis dalam kurung pi per 4 dikurangi dengan 3 pi per 4, maka Z-nya itu adalah 1 per 3 cis 2 pi per 4. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 3 cis pi per 2, sehingga setelah kita memperoleh nilai Z-nya, maka kita dapat mencari nilai Z bar-nya, yaitu Z bar sama dengan 1 per 3 cis min pi per 2. Jadi nilai Z-nya itu adalah 1 per 3 cis pi per 2 dan Z bar-nya itu adalah 1 per 3 cis min pi per 2. Selanjutnya yaitu latihan soal 3. Buktikan bahwa Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cis min theta. Untuk penyelesaiannya yaitu akan dibuktikan bahwa Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cis min theta. Ingat bahwa bilangan kompleks dalam bentuk polar itu Z sama dengan R cis theta sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Ambil inverse dari Z yaitu 1 per Z, kemudian substitusi bentuk polar Z sehingga menjadi 1 per R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kemudian sederhanakan dengan mengalihkan sekawan dari penyebut sehingga menjadi 1 per Z sama dengan 1 per R cos theta ditambah I sin theta dikali cos theta min I sin theta per cos theta min I sin theta. Kalikan pembilangnya menjadi cos theta min I sin theta dan kalikan penyebutnya menjadi R dikali cos theta kuadrat dikurangi I sin theta kuadrat. Untuk penyebutnya terdapat I kuadrat sehingga menjadi min 1. Kemudian dikali dengan min menghasilkan plus. Sehingga 1 per Z itu sama dengan cos theta min I sin theta per R dikali cos theta kuadrat ditambah sin theta kuadrat. Ingat identitas trigonometri, jika terdapat cos theta kuadrat ditambah sin theta kuadrat, maka hasilnya sama dengan 1. Sehingga menjadi cos theta min I sin theta per R dikali 1. Selanjutnya dapat ditulis menjadi 1 per Z sama dengan 1 per R cos theta min I sin theta. Atau bisa disederhanakan menjadi 1 per Z sama dengan 1 per R cis min theta. Kenapa bisa menjadi cis min theta? Karena cis min theta itu sama dengan cos min theta ditambah I sin theta sama dengan cos theta min I sin theta. Jadi terbukti bahwa Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cis min theta. Lanjut ke latihan soal 4.
Tentukan perkalian antara Z1 dan Z2 apabila diketahui Z1 sama dengan 1 plus akar 3I dan Z2 sama dengan 1 min akar 3I. Nah, untuk langkah pertama kita tentukan X, Y, R, dan theta dari Z1 dan Z2. Untuk Z1, X1, X itu dapat diketahui 1 dan Y nya itu akar 3. Kemudian R dapat dicari dengan rumus akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Didapatkan R sama dengan 2. Dan kita dapat mencari theta dengan rumus arcstan Y per X. Didapatkan bahwa arcstan akar 3 yaitu 60 derajat atau pi per 3. Kemudian untuk Z2 dapat diketahui X nya itu 1 dan Y nya itu min akar 3. Ini dapat dicari R dengan rumus akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, maka dapat ditentukan R nya itu 2. Kemudian untuk theta nya itu menggunakan rumus arcstan Y per X, didapatkan arcstan min akar 3 atau min 60 derajat atau juga min pi per 3. Nah, untuk menentukan hasil perkalian Z1 dan Z2 menggunakan rumus R1 dikalikan R2 dikali cis theta 1 plus theta 2. Kita masukkan R1 nya itu 2 dan R2 nya itu 2. Kemudian theta 1 nya itu pi per 3 dan theta 2 nya itu min pi per 3. Didapatkan Z1 dikalikan Z2 itu 4 cis 0, atau dapat kita atau juga dapat ditulis sebagai 4 dikalikan cos 0 plus I sin 0. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.